Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kajian filsafat bahasa dari channel Peradaban Indonesia yang berada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini saya akan menyampaikan materi yang keempat ya dalam kajian filsafat bahasa. Namun pada kali ini saya akan membahasnya agak sedikit loncat ke depan ya, tetapi tetap ini masih berkesinambungan antara satu tema dengan tema yang lain, sehingga di setiap episode itu selalu saya sampaikan beberapa pengulangan ataupun beberapa penekanan tema yang akan saya bahas. Nah, pada kali ini yang akan saya bahas adalah tentang manfaat filsafat bahasa dalam penelitian akademik. Nah, sebelum saya membahas tentang beberapa manfaat penting dari filsafat bahasa dalam penelitian akademik, tentunya tidak hanya dalam penelitian akademik saja sebenarnya ya, tetapi di sana juga banyak dikenal beberapa manfaat penting dalam dunia akademik, misalnya dalam diskusi, kemudian dalam suasana ilmiah, kemudian dalam dunia akademik itu sendiri ya. Ada beberapa hal yang memang patut untuk kita ketahui bersama ya, sejauh mana manfaatnya dari filsafat bahasa. Nah, oke, kita lanjutkan ya, bahwa mengapa filsafat bahasa itu dianggap penting dalam penelitian. Nah, tentunya dalam penelitian sifatnya umum maupun penelitian akademik itu akan lebih mengetahui dan memastikan tentang bagaimana jelasnya terminologi yang sering digunakan ya. Nah, itu satu. Lalu kemudian yang kedua tentunya adalah untuk bisa kita semua terhindar dari bentuk-bentuk ambiguitas dalam perumusan masalah ataupun dalam mengambil satu kesimpulan atau hipotesa. Nah, di samping itu juga mampu bisa meningkatkan ketepatan analisis ya dan argumentasi ilmiah. Nah, itu secara umum ya, mengapa filsafat bahasa itu dianggap penting dalam sebuah penelitian. Karena seringkali itu masyarakat atau kita yang belum terbiasa dalam menggunakan bahasa yang tepat dan benar, itu sering saya ilustrasikan itu di kelas sebagai kalangan masyarakat ataupun tingkatan manusia yang berpikir masih liar dalam tanda petik ya. Kenapa masih liar? Karena seringkali kalau orang yang belum terbiasa untuk bisa mampu merumuskan masalah atau mengambil satu hipotesa ataupun bisa menulis dalam bentuk analisis yang tepat dan benar, atau bisa menyampaikan argumentasi yang ilmiah, itu biasanya memang sangat kesulitan ya untuk mencapai tahapan itu. Kenapa? Ya karena kita masih berpikir secara tidak beraturan ya. Bahkan seringkali saya ataupun Anda yang sering membimbing skripsi ataupun penelitian mahasiswa misalnya ya, bagaimana menulis satu pokok kalimat ataupun pokok pikiran itu yang terdiri dari satu halaman utuh ya, tanpa ada paragraf yang berbeda. Jadi satu halaman penuh, bahkan mungkin satu halaman setengah itu masih menjadi rangkaian satu paragraf yang utuh. Nah, tentunya sering saya mengatakan, bagaimana Anda akan bisa menyampaikan sesuatu yang argumentatif, bagaimana Anda bisa mampu mengambil hipotesa ya. Begitu banyaknya struktur kalimat bahasa yang Anda tumpahkan seluruhnya dalam satu halaman penuh.
Nah, dengan kata lain, sering saya menyebutnya itu sebagai tulisannya ataupun pikirannya masih terlalu liar, ya. Jadi sulit untuk bisa bagaimana dia mengidentifikasi mana sih yang termasuk dari pokok pikiran yang utama, mana yang menjadi pokok pikiran tambahan, mana yang seharusnya menjadi pokok pikiran penunjang, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan seringkali saya menyampaikan itu bahwa hendaknya seorang mahasiswa ataupun peneliti itu sudah mampu bisa mengeliminir, ya, meminimalisasikan, ya, hal-hal yang tidak perlu, ya, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang hanya sekedar itu sebagai bahasa tambahan atau pikiran tambahan. Nah, itu juga yang seringkali terjadi, sehingga sering saya ilustrasikan adalah biasanya seorang mahasiswa atau seorang akademisi kalau belum pernah menyusun satu skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, itu pikirannya masih liar, ya. Dia sulit untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, ya. Dengan kata lain, dia seolah-olah ingin mengatakan bahwa semuanya penting. Nah, tentunya itu tidaklah mungkin semua itu penting. Seharusnya kita mampu bisa memilah dan membedakan mana pokok-pokok pikiran yang penting, mana pokok-pokok pikiran yang kurang penting, dan mana pokok-pokok pikiran yang tidak penting. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita untuk bisa mampu, ya, analisis, ya, bagaimana ketepatan analisanya, mampu bisa memberikan argumentasi secara ilmiah, ya, sehingga akan tereliminir bentuk-bentuk argumentasi yang tidak ilmiah, ya. Lalu kemudian bagaimana kita untuk menghindari bentuk-bentuk pengulangan, bentuk-bentuk ambiguitas dan sebagainya. Nah, itu diantaranya kenapa filsafat bahasa itu penting, ya, dalam sebuah penelitian, terlebih lagi dalam bentuk penelitian ilmiah. Nah, sering saya menganalogikakan beberapa contoh, ya, beberapa contoh yang bisa saya katakan di sini sangat mudah dan sederhana. Contoh misalnya dalam bentuk bahasa diri, ya, untuk mengungkap diri kita dalam sebuah penelitian skripsi. Saya contohkan apakah menggunakan saya, apakah menggunakan aku, apakah akan menggunakan peneliti, apakah akan menggunakan sebagai periset. Nah, baik, bisa saya katakan di sini adalah bahwa bahasa untuk menunjukkan diri Anda, diri saya, diri kita sebagai penulis, ataukah sebagai periset, ataukah sebagai peneliti, ataukah sebagai aku atau saya. Nah, sedikit mungkin saya ilustrasikan dengan bahasa yang sederhana seperti itu, ya, bahasa yang digunakan dalam penelitian akademik. Kalau kita katakan diri kita sebagai penyusun skripsi misalnya, penyusun tentunya tidaklah tepat. Karena apa? Karena sifatnya hanya menyusun saja, padahal dalam bentuk penulisan skripsi kita juga menyampaikan ide-ide besar kita juga meriset, kita juga turun ke lapangan, kita juga mengolah data, kita juga mengadopsi atau mengambil tulisan-tulisan dari orang, sehingga kalau hanya sekedar sebagai penyusun tentunya kuranglah benar, ya, tidak benar. Kecuali kalau kita hanya menyusun dalam bentuk laporan kegiatan, laporan PKM, atau laporan penelitian, ya kan. Nah, itu sebagai penyusun. Kalau misalnya sebagai penulis, ya, kalau menulis sebuah buku, ya mungkin ada benarnya, dan itu yang paling benar, ya, karena memang kita murni menulis sebuah tema atau judul dari satu bentuk tulisan dalam sebuah buku. Nah, tapi kalau misalnya apalagi menggunakan aku atau saya, ya, nah itu kan terlalu apa, ya,
terlalu pribadi sekali, bahwasanya diri Anda atau diri saya atau diri aku apalagi ya, kalau digunakan sebagai bahasa penulisan akademik, tentunya itu sangatlah kurang elegan dan tidak relevan. Nah, sehingga seringkali dan hampir banyak di berbagai perguruan tinggi ataupun universitas, orang akan menggunakan bentuk bahasanya atau pilihan kata diksinya adalah sebagai peneliti. Nah, itu yang paling tepat dan paling mewakili ya sebagai seorang yang memang meneliti dalam sebuah tema penelitian skripsi ya. Nah, itu salah satu yang sangat menjadi bukti nyata bahwa dalam penelitian akademik sangatlah penting kita mengetahui fungsi atau peran dari filsafat bahasa. Bagaimana kita membahasakan diri kita, diri Anda sebagai peneliti dalam sebuah penelitian. Nah, tidak hanya itu saja ya, dalam bentuk-bentuk penulisan yang konsisten itu, bahwa dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ataupun sampai mungkin bab 5 ya. Ya, kalau dari awal menyebut diri Anda sebagai peneliti, ya bab lain pun akan terus konsisten ya sampai ke bab terakhir seperti bab 4 ataupun mungkin bab 5 ya. Jangan sampai di bab pertama sebagai peneliti, lalu kemudian di bab lain kita menyebut sebagai penyusun ya kan. Bab lain juga akan mengungkapkan diri Anda mungkin sebagai periset ataupun misalnya menulis diri nama Anda misalnya kan. Nah, itu lebih tidak tepat lagi ya. Nah, sehingga memang butuh satu konsep dalam penelitian ya, sehingga akan membantu penelitian dalam menentukan definisi-definisi secara konseptual ya, bagaimana kita menelusuri makna kata dan istilah dalam disiplin ilmu tertentu, dalam hal ini disiplin ilmu dalam penyusunan penelitian akademik ya. Lalu kemudian yang lainnya yang mungkin patut saya sampaikan di sini adalah bahwa bentuk-bentuk ketepatan dalam perumusan masalah dan hipotesa ya seringkali juga menjadi bentuk pengaruh atau korelasi yang sangat berpengaruh dan berhubungan sekali dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif ya. Lalu kontribusinya sejauh mana filsafat bahasa tersebut ya, tentunya adalah itu akan membantu seorang peneliti itu merumuskan bentuk-bentuk pertanyaan penelitian yang lebih tepat ya, sehingga terhindar dari bentuk-bentuk ambiguitas dalam metodologi penelitian. Toh misalnya dalam analisis argumentasi yang logis ya, bagaimana membantu menyusun argumentasi yang lebih koheren misalnya, bagaimana memastikan satu argumentasi yang memiliki hubungan yang kuat, yang jelas ya dalam sebuah data penelitian. Nah, sehingga kita akan memilah dan akan menghindari berbagai macam bentuk-bentuk pola berpikir atau kesalahan berpikir yang dapat bisa menyusun kesimpulan yang tidak tepat. Contoh misalnya seperti yang tadi dijelaskan di atas. Lalu kontribusinya seperti apa filsafat bahasa itu? Bahwa filsafat bahasa itu memang sangat penting untuk meningkatkan ketelitian ya dalam menyusun argumentasi akademik. Lalu kemudian dapat juga memastikan bahwa setiap pernyataan dalam penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan secara ilmiah ya, sesuai dengan tujuan dari manusia berbahasa itu ya, bahwa bahasa adalah sebagai alat atau media untuk menyampaikan satu pesan atau makna ke manusia yang lain tentang suatu realitas. Nah, makna dari realitas di sini kan adalah
suatu kenyataan sesuai dengan apa yang ada. Tidak mungkin kita menyampaikan suatu realitas itu yang tidak sesuai dengan logika. Nah, itu juga salah satu dari kontribusi filsafat bahasa. Lalu kemudian bagaimana kejelasan dalam penulisan atau penyajian suatu hasil penelitian itu mampu meningkatkan kualitas penulisan akademik yang benar. Nah, tentunya seperti yang tadi saya singgung di atas ya, bahwa pemilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan konteks ilmiah. Nah, itu ya. Lalu kemudian bagaimana bentuk-bentuk penyampaian gagasan ya yang bisa secara runtut ya dan mudah untuk dipahami. Seperti contoh misalnya bagaimana kita ingin membedakan penggunaan istilah dalam bahasa ilmiah ya dengan bahasa sehari-hari misalnya. Dalam penulisan abstrak yang efektif ya dan sesuai dengan standar akademik ya, hingga sampai nanti dalam penulisan-penulisan contoh-contoh yang lain. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya kontribusi dari filsafat bahasa itu sendiri ya, yang tadi sudah saya jelaskan di atas, merupakan contoh yang sangat simpel dan sederhana ya. Sebegitu pentingnya bagaimana kita bisa mampu menjadi seorang ya pengguna bahasa yang benar, bagaimana kita bisa menjadi seorang akademisi yang mampu bisa membahasakan berbagai macam argumentasi, kemudian bagaimana menghasilkan berbagai macam hipotesa-hipotesa, berbagai macam kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat dari berbagai macam data dengan bahasa yang lugas, yang tepat, yang benar, yang argumentatif, ya, yang logis. Nah, itulah yang akan menjadi pembeda ya antara satu akademisi dengan akademisi yang lain ya. Nah, tentunya ini sangat berperan sekali bagaimana peran dari filsafat bahasa yang sedang kita bahas saat ini. Saya rasa itu ya tentang bagaimana tadi saya menjelaskan cukup panjang lebar tentang manfaat filsafat bahasa dalam penelitian akademik yang saya berikan contoh sederhana. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa untuk mengurai bentuk-bentuk dari penelitian akademik yang lainnya, aspek lainnya dari bentuk kebermanfaatan filsafat bahasa itu. Saya rasa mungkin sampai di sini dahulu dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.